Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melani Sriwahyuni dari kelas 10 IPS 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab 1, yaitu konsep ilmu ekonomi. A. Pengertian ilmu ekonomi. Ekonomi merupakan salah satu cabang ekonomi yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Pengertian ekonomi dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu 1. Pengertian ekonomi secara etimologi. Secara etimologi, ekonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikos yang artinya aturan dan nomos yang artinya rumah tangga. 2. Pengertian ilmu ekonomi menurut ahli. Ilmu ekonomi memiliki beberapa unsur pokok yang terkandung di dalamnya, antara lain sumber daya, cara mengelola sumber daya, dan kebutuhan. Pengertian ekonomi yang dipaparkan oleh dua ahli ekonomi sebagai berikut. A. Mankiw. Mankiw dalam buku pengantar Mikro dan Makro Puting 2013. B. V.A. Samuelson. V.A. Samuelson dalam buku Mikro dan Ekonomi Sukirno 2012. B. Masalah kelangkaan dan kebutuhan untuk membuat pilihan. Dalam kehidupan sehari-hari, setiap individu, masyarakat, dan perusahaan pasti menghadapi masalah yang berhubungan dalam ekonomi. Keempat hal tersebut merupakan pokok pembahasan yang akan kamu pelajari pada subbab B ini, itu kelangkaan. Pada subbab B ini, pertama kali kamu akan memperlakukan kelangkaan dan pendahuluannya. Kelangkaan dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu A. Terbatasnya sumber daya yang dibandingkan dengan jumlah kebutuhan masyarakat. Sumber daya yang terbatas 1. Menyebabkan penurunan jumlah produksi barang dan jasa, sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin lama semakin banyak jumlahnya. B. Semakin bertambahnya penduduk tidak sebanding dengan jumlah barang dan jasa yang tersedia. Jumlah penduduk yang semakin meningkat semakin lama yang akan menyebabkan jumlah kebutuhan juga mengalami peningkatan, sehingga jumlah barang dan jasa tersedia tidak dapat memenuhi kebutuhan penduduk yang sangat banyak jumlahnya. C. Kurangnya kemampuan untuk memproduksi barang dan jasa tidak sebanding dengan jumlah barang dan jasa yang diperlukan. Penggunaan teknologi tradisional dan kurangnya keahlian dalam membuat suatu barang dan jasa menyebabkan penurunan jumlah produksi, sehingga jumlah barang dan jasa juga mengalami penurunan. 2. Kebutuhan. Kebutuhan berbeda dengan keinginan. Perbedaannya terletak pada dampak yang tidak ditimbulkan apabila tidak dipenuhi. Kebutuhan manusia jumlahnya tidak terbatas dan bermacam-macam jenisnya. Berikut jenis-jenis kebutuhan yang perlu kamu ketahui. B. Kebutuhan menurut sifat. Menurut sifatnya, kebutuhan terdiri atas dua macam, yaitu jasmani dan rohani. 1. Kebutuhan jasmani adalah kebutuhan yang berhubungan dengan fisik atau tubuh seseorang. 2. Kebutuhan rohani adalah kebutuhan yang berhubungan dengan kondisi kejiwaan seseorang. C. Kebutuhan menurut waktu. Menurut waktunya, kebutuhan terdiri atas dua jenis, yaitu kebutuhan sekarang dan kebutuhan yang akan datang. 1. Kebutuhan sekarang adalah kebutuhan yang harus dipenuhi sekarang, juga tidak boleh ditunda-tunda. 2. Kebutuhan yang akan datang adalah kebutuhan yang pemenuhannya dapat tertunda pada waktu yang akan datang. D. Kebutuhan menurut pihak yang membentuknya.
Menurut pihak membentuknya, kebutuhan terdiri atas dua jenis, yaitu kebutuhan individu dan kebutuhan bersama. Kebutuhan individu adalah kebutuhan yang dibutuhkan oleh orang perorangan secara pribadi. Dua, kebutuhan bersama adalah kebutuhan akan barang dan jasa yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan banyak orang. Berikut ini 5 jenis kebutuhan manusia menurut Abraham Maslow. A. Kebutuhan fisiologi. B. Kebutuhan akan rasa aman. C. Kebutuhan sosiologi. D. Kebutuhan akan penghargaan. D. Kebutuhan akulturalisasi. 3. Barang dan jasa. Kebutuhan memerlukan alat yang dapat digunakan untuk memenuhinya. Apakah itu barang dan jasa? A. Barang adalah benda berwujud yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Barang dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu sebagai berikut. 1. Barang menurut cara memperolehannya. A. Barang bebas, barang ekonomi, barang ilitih. 2. Barang menurut kegunaannya. A. Barang produksi, B. Barang konsumsi. 3. Barang menurut hubungannya dengan barang lain. A. Barang substitusi. B. Barang komplementer. 4. Barang menurut proses pembuatannya. A. Barang mentah. B. Barang setengah jadi. C. Barang jadi. B. Jasa. Jasa merupakan benda yang tidak berwujud fisik, tetapi dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. 4. Sumber data. Sumber data merupakan segala sesuatu yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Dalam ekonomi, sumber daya dibagi menjadi 3, yaitu A. Sumber daya alam merupakan segala sesuatu yang tersedia di alam dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan. B. Sumber daya manusia merupakan kemampuan yang ada di dalam diri tiap individu yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan. C. Sumber daya modal merupakan segala sesuatu yang dapat digunakan untuk memproduksi barang maupun jasa. 5. Pilihan, skala prioritas, dan biaya peluang. C. Prinsip, tindakan, dan motif ekonomi. Supaya gambarmu mengenai prinsip ekonomi, bacalah materi sebagai berikut. 1. Prinsip ekonomi. Pengertian prinsip ekonomi yang benar yaitu pedoman bagi para pelaku ekonomi untuk bertindak dan mengambil keputusan agar mendapatkan hasil yang terbaik. Ciri orang yang selalu berpedoman pada prinsip ekonomi dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil adalah sebagai berikut. A. Bersifat hemat. Bersifat hemat artinya tidak boros atau melakukan segala sesuatu sesuai dengan kebutuhan. B. Bertindak rasional. Bertindak rasional artinya yang bertindak dengan memperhitungkan sebab akibat akan timbulkan dari tindakan yang dilakukan. C. Bertindak ekonomis. Bertindak ekonomis artinya memanfaatkan sumber daya yang seefektif dan seefisien mungkin. Tindakan dan motif ekonomi. A. Tindakan ekonomi. Tindakan ekonomi merupakan usaha manusia untuk mendapatkan yang paling baik dari berbagai pilihan yang ada. Tindakan ekonomi sendiri bagi menjadi 2 macam, yaitu sebagai berikut. 1. Tindakan ekonomi rasional. Tindakan ekonomi rasional merupakan tindakan ekonomi yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuannya. 2. Tindakan ekonomi rasional. Tindakan ekonomi rasional merupakan tindakan ekonomi yang tidak sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya. B.
Motif ekonomi. Motif ekonomi dibagi menjadi dua jenis, yaitu motif internal dan motif eksternal. Motif ekonomi terdiri atas 5 macam, yaitu 1. Motif untuk memenuhi kebutuhan, 2. Motif untuk mendapatkan kekuasaan, 3. Motif untuk memperoleh penghargaan, 4. Motif untuk membantu sesama manusia, 5. Motif untuk memperoleh keuntungan. D. Pembagian dan ruang lingkup ilmu ekonomi. Sekarang kamu akan mempelajari pembagian ilmu ekonomi berdasarkan analisis dan ruang lingkup ekonomi. 1. Pembagian ilmu ekonomi menurut analisisnya. Berdasarkan analisisnya, ilmu ekonomi dibagi menjadi 3 bagian, yaitu A. Ekonomi deskriptif. Ekonomi deskriptif adalah analisis ekonomi yang menggambarkan keadaan yang sebenarnya atau berdasarkan data dan fakta yang ada. B. Teori ekonomi. Teori ekonomi adalah analisis ekonomi yang berusaha menjelaskan, mencari pengertian, hubungan sebab akibat, dan cara kerja sistem perekonomian. C. Ekonomi terapan. Ekonomi terapan adalah ilmu ekonomi yang mengenal kebijakan yang perlu dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi. Tujuan-tujuan perekonomian yang ingin dicapai adalah sebagai berikut. 1. Mencapai pertumbuhan ekonomi yang cepat dan tinggi. 2. Menstabilkan harga-harga. 3. Mengatasi masalah pengangguran. 4. Meratakan distribusi pendapatan. 2. Ruang lingkup ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi memiliki ruang lingkup yang sangat luas. A. Ilmu ekonomi mikroekonomis. Ilmu ekonomi mikro adalah ilmu ekonomi kecil. Beberapa aspek yang menjadi bahan analisis ekonomi mikro adalah sebagai berikut. 1. Interaksi di pasar barang dan jasa. 2. Tingkah laku pembeli dan penjual. 3. Interaksi di pasar faktor produksi. B. Ilmu ekonomi makroekonomis. Ilmu ekonomi makro adalah ilmu ekonomi besar. Beberapa aspek yang dianalisis teori ekonomi makro adalah sebagai berikut. Penentuan tingkah kegiatan perekonomian negara. 2. Pengeluaran agregat. 3. Mengatasi pengangguran inflasi. E. Ekonomi syariah. Ekonomi syariah adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh orang perorangan atau kelompok orang atau berbadan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syariah. 1. Tujuan ekonomi syariah. Tujuan ekonomi syariah adalah menciptakan perekonomian yang maju, menekankan keadilan, mengganjarkan konsep yang unggul dan menghadapi gejolak moneter dibanding sistem konvensional. 2. Prinsip ekonomi syariah. Prinsip ekonomi syariah terdiri atas 4 hal, yaitu kebebasan individu dan konteks kesejahteraan sosial, mencapai distribusi pendapatan dan kekayaan yang adil dan merata, implementasi zakat, dan penghapusan atau pelanggaran riba. A. Kebebasan individu dalam konteks kesejahteraan sosial, kepemilikan pribadi diakui dalam batasan-batasan tertentu tentang berhubungan dengan kepentingan masyarakat.
B. Mencapai distribusi pendapatan dan kekayaan yang adil dan merata. Kekayaan tidak boleh hanya dimiliki orang sekelompok orang kaya saja. C. Implementasi zakat. Zakat adalah alat pendistribusian kekayaan dadu yang mampu kepada orang yang tidak mampu. 1. Memenuhi kebutuhan masyarakat yang kekurangan. 2. Memperkecil jurang kesenjangan ekonomi. 3. Menekan jumlah permasalahan sosial. 4. Menjaga daya beli masyarakat supaya dapat menjadi sektor usaha. D. Penghapus atau pelanggar riba. Dalam ekonomi syariah, riba merupakan segala tambahan atas uang yang dipinjam atau tambahan dari pertukaran suatu jenis barang yang sama. 3. Nilai-nilai sistem ekonomi syariah. Berikut ini nilai-nilai yang terkandung dalam ekonomi syariah. A. Perekonomian masyarakat luas. B. Keadilan dan persaudaraan yang menyeluruh. C. Keadilan sosial. D. Keadilan ekonomi. E. Keadilan distribusi pendapatan. F. Kebebasan individu dalam konteks kesejahteraan sosial. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kata atau penjelasan yang kurang jelas. Saya di sini baru belajar. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.